Om, saya ini pemula, saya harus beli murai batu gembung apa non gembung? Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pengen belajar murai batu. Pengen cari gembung atau non gembung? Jadi jawabannya tergantung kondisi masing-masing. Nah, sebelum saya bahas eh, harusnya beli apa, untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat di deskripsi, bisa gabung di grup Telegram ya, biar lebih akrab lagi. Oke, teman-teman, langsung saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi posisi saya itu berada di Tulungagung, tepatnya yang pas itu di Pulau Jawa. Nah, pernah saya bahas juga untuk burung murai batu di Jawa sama Kalimantan. Intinya perbedaannya dengan harga, dengan pasaran, dengan komunitasnya, kayak gitu ya. Jadi seperti video saya sebelumnya, kalau di Jawa itu rata-rata kebanyakan orang itu mencari lebih dari 60% pengennya non gembung. Karena apa? Yang pertama, komunitas non gembung di Jawa itu lebih banyak dan harganya juga lebih bagus ya karena banyak yang nyari. Nah, beda lagi kalau di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu yang laris adalah murai batu gembung. Bahkan untuk aduan rata-rata itu murai batu gembung yang dicari. Nah, untuk segi kualitas itu bagusan yang mana? Sebetulnya saya rasa kalau dari kecil sama-sama di mastery itu sama-sama bagus teman-teman, sama-sama bagus. Kenapa di Jawa juga kadang-kadang kok sama-sama bagus sih, bukannya Medan yang lebih bagus? Iya itu memang kalau di Jawa memang tergantung kebutuhan. Jadi kalau murai batu Kalimantan, kalau di Jawa itu isiannya kurang karena apa? Orang itu dari awalnya memandang sebelah mata, jadi walah anda burung murah aja, jadi kurang perawatannya kurang. Jadi dalam segi pemasteran pokoknya perawatannya itu kurang, akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Tetapi kalau melihat kalau memiliki burung murai batu non gembung itu biasanya orang tersebut akan lebih gencar kayak gitu. Nah beda lagi kalau posisinya di Kalimantan pasti dimasteri sampai maksimal sekali. Tapi di Jawa juga saya juga sering menemui murai batu Kalimantan yang dirawat bagus, isiannya juga bagus kayak gitu. Nah, untuk pemula juga kembali lagi dengan kebutuhan kita, suatu misal. Jadi, nah tuh kalau uangnya cuma sekitar 500-an, sekitar 500-an ya. Itu kalau misalkan dibeli kanon gembung, misalkan trotolan itu belum dapat. Untuk belajaran aja, untuk gacor-gacoran di rumah itu bisa saya anjurkan cari yang Borneo aja. Karena apa? Yang bahan sekitar segitu, apalagi di sekitar Surabaya ya. Kenapa saya bilang Surabaya? Jadi karena Surabaya atau dekat pelabuhan, Surabaya dekat bandara, di sana juga sering keluar masuk burung itu, makanya di sana mungkin harganya lebih murah kayak gitu. Tetapi yang penting kalau mau beli ya dipantau atau pada orang yang terpercaya, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan uangnya agak cukup, misalkan hampir mendekati 1 juta, teman-teman bisa beli sekalian murai batu jenis Medan yang berasal dari Malaysia. Loh, kok ada Medan yang berasal dari Malaysia? Nah, ini pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau di Jawa, itu dulu saya jualnya pernah Medan Malay. Jadi orang-orang sekitar sini itu tahu. Ya, memang hampir sama dengan Medan, tapi berasal dari Malaysia itu non gembung, sifatnya juga hampir sama semua. Eh, tapi saya sarankan kalau misalkan pemula baru merawat burung itu cari yang sudah aman. Yang sudah aman itu bagaimana? Yang sudah fur, nanti teman-teman misalkan selisih 100 ya, sudah fur agak lama. Pilih aja yang sudah fur. Karena apa? Tingkat kematian mudah hutan itu lebih tinggi ya kalau belum makan fur. Tapi kalau udah rawatan lama, gemuk udah makan fur, itu tinggal setting aja, tinggal jinakin, itu enak sekali. Kalau misalkan uangnya lebih banyak lagi, teman-teman bisa cari ya di atasnya lagi. Karena untuk di murai batu itu saya lihat sekarang harga sekitar 500.000 bisa sampai 50 juta. Mungkin teman-teman sudah nebak ya, mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas. Jadi yang kelas atas biasanya didominasi oleh ekor panjang, biasanya seperti itu. Jadi yang kelas atas biasanya di harga tersebut didominasi murai batu ekor panjang atau murai batu prestasi. Nah, dari sini mungkin teman-teman yang pengen beli, saya ngarahnya kemana? Murai batu gembung atau murai batu non gembung kayak gitu. Kembali lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini saya tambah lagi ya untuk teman-teman
untuk teman-teman pemula saya tambah lagi. Kalau buat spekulasi, misalkan teman-teman memiliki uang sekitar 500.000 atau 600.000, itu kalau misalkan teman-teman tidak suka aduan, itu bisa cari bahan Kalimantan yang sudah lama. Mungkin di harga segitu itu kadang-kadang pernah ditemui. Cuman yang sudah ada isiannya juga kadang-kadang 1 juta bisa lebih juga ya teman-teman. Nah, ini saya buat spekulasi lagi untuk harga di Jawa. Jadi saya dalam video ini saya sampaikan minta maaf dulu. Saya tidak mendiskriminasi atau menjelekkan murai batu Borneo karena saya juga suka Borneo. Cuman untuk teman-teman perlu pertimbangan lagi. Jadi kalau saya sendiri memiliki uang sekitar 600-700 ya kayak gitu, saya mending cari bondolan yang non gembung. Nah, alasan saya kenapa? Ya harga pasca jual atau harga pasarannya. Jadi kalau saya pernah dulu teman-teman, karena saya juga awal mulanya datangin dari murai batu Kalimantan. Jadi pernah saya ceritakan juga, saya pernah di Kalimantan kerja di sana juga dulu sekali, tetapi tidak lama ya, waktu itu di Batubara atau di Pelayaran. Yang mau saya bahas kali ini yaitu dulu saya memiliki burung bahan. Waktu itu harganya yang sudah makan fur, ekornya agak panjang itu kalau tidak salah 800 ya teman-teman ya. Murai batu Borneo kuat 800 karena ekornya panjang dan bagus sekali itu waktu itu. Cuman untuk murai batu Borneo saya rawat sampai gacor, itu lakunya 1.000 di atasnya sedikit. Karena apa? Peminatnya jarang sekali. Itu garis besarnya kalau di Pulau Jawa. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya uang 800, sekitar 800-900, itu misalkan teman-teman misalkan cari burung Medan Malai atau Malaysia atau impor non gembung yang dorong ekor lekas mintip-mintip ya, mungkin harganya di bawah 1.000 mungkin kadang-kadang masih ada. Tetapi ya teman-teman saya sarankan lagi cari yang sudah fur. Nah, dari situ untuk non gembung nanti kalau teman-teman rawat sampai gacor itu harganya mendekati 2 juta. Bahkan kalau materinya bagus itu bisa lebih dari 2 juta. Jadi dari sini teman-teman ya sabar sebentar, tapi cari yang istilahnya di kelasnya agak tinggi kayak gitu. Kalau di Jawa seperti itu. Jadi bukan saya menjatuhkan Kalimantan ya, sekali lagi enggak. Tetapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi entah nanti ya, mungkin kalau di Jawa juga ada kelas sendiri. Jadi kalau misalkan banyak peminatnya murai batu Borneo, karena banyak juga yang berdatangan mudah hutan itu ya. Dan banyak juga sekarang bermunculan komunitas Borneo. Nanti kalau ada kelas sendiri di Jawa juga, nanti pasti bisa meledak. Loh, meledak, maksudnya meledak itu bagaimana? Jadi seperti teman-teman tahu sifatnya orang rata-rata kebanyakan nanti trennya apa? Kelihatan naik, itu orang pasti berbondong-bondong di situ. Suatu misal dulu ketika labet waktu harganya turun mulai naik ya, semuanya di situ. Akhirnya harganya labet naik dan turun lagi itu udah biasa di burung. Jadi kembali lagi ke dasar awalnya itu teman-teman lihat ukur keuangannya. Jadi saya juga dari sini tidak istilahnya menghina teman ya. Wah, Om Sis ditanyai kok bilang yang bawah-bawah kayak gitu. Jadi banyak juga atau seringkali saya temui, Om saya pemula, saya pengen ekor 25 ke atas kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sering saya temui teman-teman ya. Jadi saya tanya buat apa? Beternak kayak gitu. Nah, saya juga sering sekali saya jumpai seperti itu dan akhirnya ujung-ujungnya ternakan juga kurang berhasil. Karena apa teman-teman ya? Jadi memang orang itu secara keuangan atau perekonomian teman-teman ya, yang tanya ke saya itu dari kelas bawah sampai atas kayak gitu. Bahkan ada juga yang tanya, Om saya pesen dong kalau ada murai batu 50.000, itu juga ada. Tapi saya maklumi juga karena apa? Saya juga ngalami dulu nggak punya uang pengen cari yang lebih murah kayak gitu. Cuman untuk pasaran murai batu seperti itu. Kembali lagi tadi teman-teman saya tambahan ya. Jadi untuk kelasnya itu ya itu tadi loh. Akhirnya saya beri masukan, gini loh Mas, saya punya cerita. Ini teman saya. Ini kalau mau beternak itu dia mulai yang kelas bawah. Tapi kalau udah menguasai, hampir sepenuhnya menguasai, nanti cari aja yang kelas atas. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk teman-teman nih ternak Borneo untuk belajaran sama murai batu ekor 25 cm ke atas, itu beban mentalnya itu enaknya yang murah.
Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau Borneo ya non gembung tapi yang harga di bawah lah kayak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau kita jatuh mental. Oh kok jatuh mental kayak gitu ya. Ini saya bahas sebentar ya untuk tambahan lagi mungkin teman-teman yang mau pemula juga. Karena apa? Jadi kalau misalkan kita beli ya ekor 25 ke atas kayak gitu ya. Untuk ditangkarkan itu biasanya kita akan lebih berat di beban mental. Karena apa? Yang pertama modalnya itu udah tinggi sekali kayak gitu. Memang semua orang banyak yang bercita-cita saya nanti ingin beternak ekor panjang kayak gitu. Tapi kalau langsung dimulai dari atas untuk pemula juga itu juga berat. Saya juga bayangin juga berat teman-teman ya. Pernah saya ceritakan saya beli ekor 25 cm mau saya masukin kandang itu uang saya untuk beli itu celengan bertahun-tahun gitu. Akhirnya ya itu tadi tidak kuat mental ya intinya seperti itu. Jadi sama bos saya dibilang waktu itu nanti dimakan kucing langsung rugi belasan juta loh. Akhirnya saya jual lagi untung sedikit, alhamdulillah tidak apa-apa. Nah akhirnya saya mulai dengan belajar yang kecil-kecil. Jadi saran saya untuk teman-teman yang pengen belajar dimulailah yang burung sama-sama murai batu tapi yang murahan aja dulu tapi kualitasnya oke kayak gitu. Utamanya non gembung. Misalkan pengen modal terbatas ya gembung dulu tidak apa-apa kayak gitu. Nanti kalau udah bisa menguasai kita tinggal upgrade kayak gitu. Itu saran saya. Oke teman-teman, dalam video ini sepenuhnya itu dari pengalaman saya. Misalkan ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam kicomania dari Tulungagung.